وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Para jemaah yang dimuliakan, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang belum rampung pada pekan yang lalu. Itu kaitan dengan hadis yang berisi 3 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang bagaimana harusnya hubungan seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla, kemudian hubungan seorang hamba dengan dirinya sendiri, kemudian juga bagaimana seharusnya hubungan seorang hamba dengan sesama manusia. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dan juga dari sahabat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Yang artinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Bertakwalah anda dimanapun anda berada. Ini kaitan dengan apa? Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu agar kita berusaha bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dimanapun kita berada. Ya, mau kita di masjid, di hotel, di wisma, di pantai, ya dimanapun kita berada, ketakwaan itu tidak boleh lepas dari diri kita. Nah, itu kewajiban kita untuk terus melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangannya. Dan inilah cara kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, dengan kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dimanapun kita berada. Maka semakin tinggi derajat ketakwaan seorang hamba, dia akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemuliaan itu tidak dilihat dari banyaknya harta seseorang, tidak dilihat dari rumahnya yang megah, mobilnya yang mewah, fasilitasnya yang serbawah, ya, atau tidak dilihat dari jabatannya yang tinggi. Tidak. Tapi kemuliaan seorang hamba di sisi Allah dilihat dari apa? Ketakwaannya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia dari kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Ya, orang yang paling bertakwa. Dengan kata lain, semakin bertakwa seseorang, semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pekan yang lalu kita sudah sampaikan banyak hal tentang definisi takwa, ya, keutamaannya, ya, dan seterusnya.
Kemudian juga para jamaah yang Allah muliakan, pada bagian yang kedua dari hadis ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, yang artinya, dan iringilah keburukan yang sudah terlanjur Anda lakukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan bisa menghapuskan keburukan, dosa-dosa maksiat yang sebelumnya Anda lakukan. Ya. Ini hubungan dengan diri kita maksudnya adalah Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita ini untuk menyelamatkan diri kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ini harapan kita semua. Ya. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kalau terlanjur kita melakukan dosa, segera kita kembali kepada Allah. Ya, bertaubat kepadanya. Tunaikan syarat-syarat taubat yang 4. Itu kita berjanji tidak akan mengulanginya. Kemudian kita menyesalinya. Kemudian juga kita meninggalkan dosa itu sendiri. Kemudian yang keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak sama, kembalikan milik hak saudara kita. Ya, kemudian segera kita lakukan amal soleh. Kita ganti keburukan dengan amal soleh. Maka di sanalah kita akan menjadi orang yang selamat. Ya, bahkan subhanallah, orang yang bertaubat lantas dia ganti keburukan yang dia lakukan dengan kebaikan, selain Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah juga akan ganti keburukan yang sebelumnya itu menjadi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan, "Wa man taba wa 'amila shalihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat." Subhanallah. Lihat. Allah berfirman, barang siapa yang orang ini sebelumnya dia pendosa. Kemudian Allah berfirman, barang siapa yang bertaubat, kemudian dia kerjakan amal soleh, ya, jadi taubat, kemudian dia lakukan amal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Subhanallah. Maka orang inilah yang dosa-dosa, keburukan yang dia lakukan sebelumnya itu Allah akan rubah menjadi kebaikan. Tapi syaratnya 2 tadi. Taubat, lakukan amal soleh. Ini juga yang Nabi ajarkan dalam hadis ini. Ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah keburukan yang Anda terlanjur lakukan dengan kebaikan. Kebaikan maksudnya amal soleh. Dan tadi itu, wa man taba wa 'amila shalihan. Maka dengan sebab itu kata Nabi SAW, kebaikan yang Anda lakukan setelah melakukan keburukan itu akan menghapuskan keburukan sebelumnya, bahkan akan merubahnya menjadi kebaikan. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kebaikan kepada kita sebagai hamba-hamba-Nya. Menunjukkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa taala itu sayang kepada kita. Ya. Selama nyawa belum sampai kerongkongan, selama matahari belum terbit dari sebelah barat, pintu taubat itu tetap terbuka. Ya, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengadahkan, menghamparkan dua tangannya
ya di malam hari, supaya orang-orang yang berdosa di siang hari mau bertaubat kepadanya. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla menengadakan tangannya di siang hari supaya orang-orang yang berdosa di malam hari mau bertaubat kepadanya. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiyah sallallahu sampai matahari itu terbit dari sebelah barat. Tinggal kita yang mau kada. Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah, karena Allah Maha mengampuni segala dosa. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke rongkongan. Jadi pintu taubat selalu terbuka. Bahkan lihat dalam surah Al-Buruj. Ya, dulu pernah kita bahas. Allah berfirman, ya, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu. Sesungguhnya orang-orang kafir yang menyiksa orang-orang yang beriman, ashabul ukhdud, membakar orang-orang yang beriman hidup-hidup. Ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu. Lantas kalau mereka tidak bertaubat, ya maka kami akan sediakan bagi mereka azab yang pedih. Lihat, Allah mengatakan jika mereka tidak bertaubat. Berarti apa? Kalau mereka bertaubat, Allah akan tetap ampuni mereka. Padahal dosa mereka itu luar biasa. Ya, mereka sudah kufur kepada Allah. Ya, mereka menentang ya perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka membakar hidup-hidup orang-orang yang beriman. Tapi Allah mengatakan tsumma lam yatubu. Kalau mereka kada bertaubat, maka kami akan azab mereka dengan azab yang membakar. Tapi kalau mereka bertaubat, pemahaman sebaliknya, kalau mereka bertaubat, apakah mereka akan diazab? Enggak. Lihat betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kita kepada kita sebagai hamba-hamba. Ya. Bahkan sayangnya Allah kepada kita itu lebih, ya, melebihi sayangnya kita kepada diri kita sendiri. Ya, seringkali kitanya sendiri yang membinasakan diri kita. Ya, kita seorang yang menjerumuskan diri kita pada jurang kebinasaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua ini masuk surga. Ya, buktinya ini. Contoh lain, betapa Allah sayang kepada kita selain Allah senantiasa siap menerima taubat kita. Kalau kita melakukan dosa, Allah tulis berapa? 1. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 10 minimal. Bahkan bisa jadi 700. Bahkan bisa jadi kelipatan yang hanya Allah yang mengetahuinya. Itu kalau kebaikan. Tapi kalau dosa 1 ya 1. Ya, tapi kalau kebaikan minimal 10. Minimal. Bahkan bisa jadi 700. Bisa jadi kelipatan yang hanya Allah mengetahui jumlah. Nah, ini semua menunjukkan kepada kita betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Betapa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini semua masuk surga. Ya, tapi kadang kitanya seorang yang membinasakan diri kita. Maka ini pesan dari Nabi SAW. Ya, hubungan kita dengan diri kita. Bagaimana cara kita menyelamatkan diri kita? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha ajarna bisallallahu. Maka iringilah keburukan yang Anda lakukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus keburukan sebelumnya. Kemudian wasiat yang ketiga kata Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ini kaitan dengan hubungan kita dengan sesama. Itu apa?
wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah Anda, ya, bersikaplah Anda, bergaullah Anda dengan manusia dengan akhlak yang mulia, dengan perangai yang mulia, dengan tindak tanduk yang baik, dengan sopan santun yang baik. Ya, ini cara kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa definisi akhlak yang mulia? Salah seorang salaf mengatakan, itu Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan husnul khuluq huwa badlul ma'ruf wa kafful adza wa talaqatul wajhi. Ini kata siapa? Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, akhlak yang mulia itu adalah badlul ma'ruf. Itu ketika kita mengerahkan kebaikan-kebaikan, memberikan kebaikan-kebaikan kepada saudara kita. Ya, entah dalam bentuk materi, ya, kita bantu saudara kita tolong orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, yang membutuhkan, kita bantu. Ya, dengan harta yang kita miliki. Ya, ataupun misalnya nggak punya harta, kita bantu dengan tenaga kita. Itu namanya badlul ma'ruf. Ya. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan, maka Nabi SAW menyuruh sahabat itu untuk berbuat baik. Ya, berbuat baik, memberikan bantuan dengan hartanya. Kata sahabat tadi, kalau saya tak punya harta ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi SAW, engkau masih punya tenaga, engkau bantu saudaramu dengan tenaga. Ya, nah, jadi itu kata Al-Hasan Al-Basri, akhlak yang mulia pertama adalah badlul ma'ruf. Kita memberikan kebaikan-kebaikan kepada saudara kita dalam bentuk harta kah, dalam bentuk tenaga kah. Ya, kemudian yang kedua kata beliau, wa kafful adza. Kita menahan diri dari mengganggu saudara kita. Ya. Kalaupun kita belum bisa melakukan yang pertama tadi, ya, tidak bisa membantu saudara kita dengan harta, tidak bisa membantu saudara kita dengan tenaga, yang minimal jangan ganggu saudara kita. Dan itu lanjutan dari hadis tadi. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan, Nabi SAW menyuruh sahabat untuk memberikan bantuan kepada orang lain dengan harta. Kata sahabat itu, kalau saya nggak punya harta ya Rasulullah, kata Nabi SAW, engkau bantu dengan tenagamu. Kata sahabat itu, kalau saya nggak mampu, maka kata Nabi SAW, minimal engkau tahan dirimu dari mengganggu saudara. Itu sudah bentuk berbuat baik kepada orang lain, bentuk bersikap baik kepada orang lain. Ya, kadang ada orang sudah nggak bantu dengan harta, nggak bantu dengan tenaga, ganggu saudaranya. Ya, yang minimal kalau Anda nggak bisa bantu, tahan diri Anda, jangan ganggu saudara Anda. Kalau Anda tidak bisa menjadikan saudara Anda bahagia, minimal jangan jadikan saudara Anda itu sengsara. Minimal jangan jadikan saudara Anda itu bersedih. Kalau Anda tidak bisa menjadikan saudara Anda tertawa, minimal jangan jadikan dia nangis. Ya, kan seperti itu harusnya. Nggak bisa bantu, yang minimal tahan diri, jangan ganggu orang lain. Dan ini begitu banyak dalil-dalilnya. Ya, maka disebutkan, pernah ditanyakan kepada Nabi SAW tentang seorang
yang dia suka ganggu tetangganya. Ya, padahal ianya rajin sholat, ianya rajin puasa sunnah, rajin sholat malam. Kata Nabi SAW, la khaira fiha, tidak ada kebaikan pada orang itu. Dia terancam masuk neraka. Na'udzubillah. Dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qalu man ya Rasulullah? Qala man la ya'manu jaruh bawa'iqah. 3 kali Nabi SAW mengatakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak sempurna iman seseorang, demi Allah tidak sempurna iman seseorang. Maka para sahabat nanya, siapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, itu seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ini, ya, kaful adza, tahan diri dari ganggu orang. Itu termasuk akhlak yang mulia. Dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW, ketika beliau ditanya, bagaimana Muslim yang sejati itu? Kata Nabi SAW, al-Muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang Muslim yang sejati adalah seseorang yang saudaranya aman dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, aman dari gangguan lisannya, tidak suka mengumpat, menyambat, melaknat saudaranya, enggak. Ya, tidak menggunjing saudara, tidak mengadu domba saudara dengan lisannya. Dia juga tahan tangannya dari memukul saudara, mengambil milik saudaranya. Dia tahan tangannya. Ya, dia tahan tangannya dari mengetik, ya, menulis hal-hal yang merusak kehormatan saudaranya. Ya, dan orang yang paling berhak untuk kita jaga kehormatannya adalah pemerintah kita, wabil khusus presiden kita. Ya, di zaman sekarang ini subhanallah, ya, begitu senangnya orang jelek-jelekin pemerintah itu. Ya, jaga tangan kita ini dari men-share hal-hal yang menjelek-jelekkan pemerintah. Ya, lebih baik kita doakan, nasihati silakan, tapi dengan cara yang benar, bukan mengumbar aibnya, mengumbar keburukan pemerintah. Nggak benar kan? Ya, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang paling berhak untuk kita jaga lisan dan tangan kita dari mengganggunya adalah pemerintah, khususnya presiden kita. Ya, kalau tetangga kita saja itu nggak boleh, apalagi ya orang yang nomor 1 di negara kita, maksudnya presiden kita. Lebih berhak untuk kita jaga lisan dan tangan kita dari mengganggunya, menjelek-jelekkannya, ya, mengumbar aibnya. Teman kita saja nggak boleh, apalagi ya presiden kita, pemerintah kita, lebih nggak boleh lagi. Ya, ini bagian dari akhlak yang mulia. Wa kafful adza, ya, tahan diri dari ganggu orang, tahan diri dari nyakiti orang. Ya. Kemudian yang bagian yang ketiga kata Al-Hasan Al-Basri dari akhlak yang mulia adalah wa talaqatul wajhi. Jadi yang pertama apa tadi? Ya, memberikan kebaikan kepada orang, baik dengan harta ataupun tenaga. Kemudian yang kedua, menahan diri dari mengganggu orang, baik dengan lisan ataupun tangan atau dengan cara apapun. Kemudian yang ketiga, wa talaqatul wajhi. Itu wajah yang berseri-seri ketika ketemu dengan saudara kita. Artinya wajah yang terlihat senang kalau ketemu saudara kita. Ya, jangan ketemu saudara kita manyun terus. Ya, kayak orang marah terus. Nah, itu enggak benar seperti itu. Ya, dan orang yang paling berhak yang pertama kali untuk kita menampakkan wajah yang senang, wajah yang berseri-seri kepadanya siapa? Orang tua kita.
Ya, orang tua kita. Kadang ada ya sebagian anak-anak kaum muslimin kalau ketemu kawannya, masya Allah, ya senyum, yang 5S itu semuanya dipraktikkan. Apa? Senyum, sapa, salam, santun, apa lagi? Ya, itu kalau ketemu kawannya, masya Allah, ya semuanya dipraktikin 5S itu. Senyum, sapa, santun dan seterusnya. Tapi kalau ketemu orang tuanya, ya kelihatan kayak marah terus. Hanya nggak benar seperti itu. Orang yang pertama kali yang berhak untuk kita tampakkan wajah yang berseri-seri, ya wajah bahagia, itu orang tua kita. Ya, baru kemudian kawan-kawan kita. Ya, nah ini. Maka disebutkan dalam banyak hadis tentang keutamaan ya orang kalau berjumpa dengan saudaranya dia tampakkan wajah yang senang, senyum dan seterusnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, ya tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyumnya Anda di hadapan saudara Anda itu bernilai sedekah. Dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan engkau meremehkan kebaikan walaupun itu hanya dalam bentuk engkau menampakkan wajah yang senang, wajah yang riang, wajah gembira ketika berjumpa dengan saudara. Itu bagian dari ma'ruf jar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan diremehkan. Ya. Jadi itu. Jadi tampakkan wajah yang berseri-seri. Ya, karena ini bagian dari akhlak yang mulia yang kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya. Ya, jadi ulun-ulangi kata Al-Hasan Al-Basri apa? Akhlak mulia itu terhimpun pada 3 kata beliau. Pertama adalah memberikan kebaikan kepada orang lain, ya dalam bentuk harta atau tenaga kita tolong orang. Kemudian yang kedua menahan diri, ya menahan diri dari mengganggu orang lain, entah dengan tangan, dengan lisan, atau dengan cara apapun. Kemudian yang ketiga, ya akhlak yang mulia itu adalah dengan seseorang tatkala dia berjumpa dengan saudaranya, dia tampakkan wajah yang senang, riang, begitu. Karena ternyata kata Nabi SAW itu bagian dari ma'ruf, bahkan itu akan terhitung sedekah, begitu. Ya, kalau berjumpa dengan orang. Tapi kalau jalan sendiri di jalan, jangan senyum-senyum sendirilah. Karena dikatain. Nah kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Muslim, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Maka hendaknya dia ya berusaha untuk tidak wafat, tidak mati kecuali dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang kedua, setelah dia beriman supaya dia selamat dari neraka dimasukkan ke dalam surga, setelah dia beriman apa? Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Hendaknya dia ya bersikap kepada manusia sebagaimana dia senang manusia bersikap kepada dirinya. Nah, jadi ya bisa kita jadikan parameter ukuran. Ya, ini sebagai ukuran kita. Ini sebagaimana
kita senang orang lain bersikap baik kepada kita, maka bersikap baik pula kepada orang lain. Ya, sebagaimana kita tidak senang orang lain bersikap buruk kepada kita, maka ya kita juga jangan bersikap buruk kepada orang lain. Ini maksudnya. Hendaknya dia bersikap kepada orang lain sebagaimana dia senang orang lain bersikap kepada dirinya. Ya. Kadang ada orang, apa istilahnya itu? Jadi kalau orang lain kepada dirinya, dia maunya orang selalu bersikap baik. Ya, tapi giliran dia kepada orang, dia selalu bersikap buruk. Ini nggak benar kayak gitu. Ya, maka ini bisa dijadikan sebagai parameter ukuran. Ketika kita ingin misalnya berbuat buruk kepada orang, pikirkan, ya, kira-kira kalau orang berbuat buruk kepada saya, apakah saya senang? Nah, kenapa saya berbuat buruk kepada orang? Ya, ketika saya misalnya menggibah, misalnya kita ingin menggibah si A, pikirkan, kalau seandainya ada orang gibah saya, senang nggak saya? Nah, kalau saya nggak senang, kenapa saya kemudian gibah si A? Ya, misalnya ada pikiran ingin ngambil milik orang, dipikirkan, kalau orang ngambil milik saya, senang nggak saya? Nggak senang lah, kenapa saya harus ngambil milik orang? Maka ini akan menjadi rem kita kemudian untuk tidak terjerumus pada keburukan-keburukan atau sikap-sikap buruk kepada orang lain. Ya, makanya pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata pemuda itu? Ya Rasulullah, idzanli bis-zina. Na'udzubillah. Kata dia, wahai Rasulullah SAW, izinkan aku untuk berzina. Sahabat marah semua. Lah ini nggak ada adabnya ini anak muda. Datang ke Nabi izin zina. Ya. Marah sahabat. Terlihat raut wajah sahabat marah. Apakah Nabi SAW marah? Nabi SAW justru tenang saya. Kata Nabi SAW, sini mendekat ke saya. Maka pemuda itu pun mendekat kepada Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, atuhibbu li ummik. Kira-kira engkau senang enggak kalau ada orang berzina dengan ibu? Kata pemuda itu, enggak senang ya Rasulullah. Na'udzubillah. Kemudian kata Nabi SAW, ya, engkau senang enggak kalau ada orang berzina dengan saudari? Kata dia, enggak, itu saya enggak ridho ya Rasulullah. Terus, engkau senang enggak kalau ada orang zina dengan bibimu, dengan ya, dan seterusnya? Ya, tentu saya enggak senang, kata pemuda itu. Kemudian Nabi SAW memegang ya dada pemuda itu, kemudian mengatakan, ya Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosa pemuda ini. Ya Allah, jaga sucikan hati pemuda ini. Ya Allah, jagalah kehormatan pemuda ini. Kemudian kata pemuda itu, setelah itu tidak ada satu dosa yang paling aku benci selain dari zina, kata pemuda. Yang kita ingin ambil kesimpulan dari hadis ini, lihat bagaimana Nabi SAW menjadikan pemuda ini berpikir. Ketika dia ingin zina, Nabi SAW aja dia berpikir, kalau ada orang berzina dengan ibumu, dengan saudarimu, dengan adikmu, dengan, sehingga itu ya mengajarkan kepada kita. Lah kalau kita nggak senang orang berbuat buruk kepada kita, lantas kemudian atas dasar apa kita kemudian berbuat buruk kepada orang lain? Ya, nah ini bentuk akhlak yang mulia. Ya, ini cara kita ya supaya bisa mengerem diri kita dari bersikap buruk kepada orang lain. Pikirkan, ya, sebagaimana saya tidak suka orang lain berbuat buruk kepada saya,
atas dasar apa kemudian saya berbuat buruk kepada orang lain? Gitu. Makanya Nabi SAW bersabda, ya barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, hendaknya dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian hendaknya dia mendatangi manusia sebagaimana dia senang manusia mendatangi dirinya. Maksudnya apa? Hendaknya dia bersikap kepada manusia sebagaimana dia senang manusia bersikap kepada dirinya. Ya, subhanallah, ini ajaran dari baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita amalkan, insya Allah, ya hidup kita ini akan selamat, ya akan bahagia, akan damai, ya di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat. Ini, jadi apa? Yang ketiga, kaitan dengan bagaimana hubungan kita dengan sesama. Ya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah Anda, bersikaplah Anda kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Dan para jamaah yang muliakan, kalau kita melihat dalil-dalil yang ada, ternyata akhlak yang mulia itu dalam agama kita ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya, merupakan atau memiliki keutamaan yang luar biasa. Jadi kita, ya para jamaah yang muliakan, selain kita perbaiki akidah kita, perbaiki ibadah kita, juga perbaiki akhlak kita. Ya. Kadang ada orang, dan ini ya nasihat untuk ulun pribadi juga. Ya, kadang ada orang bagus dia akidahnya, ya ibadahnya rajin, tapi akhlak kepada sesama, ya jauh dari kata benar gitu. Ya, suka berbuat buruk kepada sesama. Itu nggak benar orang kayak gitu. Ya. Makanya sering kita dengar, perbaiki hubungan kita dengan Allah dan dengan manusia. Dua-duanya itu harus. Makanya dalam hadis tadi itu, ya Rasulullah SAW menyebutkan, kalau Anda ingin selamat dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, iman kepada Allah. Ini hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, perbaiki hubungan dengan sesama. Ya, enggak cukup hanya sekedar rajin ibadah, akidahnya sudah bagus, tapi akhlaknya enggak benar. Ya, itu bahaya juga seperti itu. Makanya, ya para jamaah yang ulun muliakan, di antara tujuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku ini diutus kepada manusia untuk menyempurnakan akhlak manusia. Ya, untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki akhlak manusia. Itu salah satu misi dari diutusnya Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain mengajar manusia tauhid, mengajar manusia bagaimana ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, juga di antara misi dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbaiki akhlak manusia. Ya, makanya disebutkan dalam kisah hadis yang panjang tentang pertemuan Raja Heraklius dengan Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan waktu itu masih kafir. Bertemu dengan Raja Heraklius yang hidup sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Abu Sufyan sedang ke Syam. Ya, Raja Heraklius sedang berada di Syam. Raja Heraklius mendengar tentang ada seorang yang mengaku nabi di
di Mekah. Maka Raja Heraklius menyuruh ya untuk mencari orang-orang yang ada di Syam siapa yang datang dari Mekah. Ya ingin ditanya tentang nabi, seorang yang mengaku sebagai nabi di Mekah. Maka kebetulan pada saat itu Abu Sufyan sedang berada di Syam. Dipanggillah ke istananya Raja Heraklius. Kemudian ditanya Abu Sufyan ya tentang nabi atau tentang seseorang yang mengaku sebagai nabi. Maka Abu Sufyan walaupun pada saat itu dia kafir, tapi dia berkata jujur, mengaku sebagai nabi itu bapaknya masih hidup, ibu bapaknya masih hidup. Abu Sufyan mengatakan ya bapaknya benar wafat ketika dia masih dalam kandungan, ibunya pun juga wafat ketika umurnya 6 tahun. Kemudian ditanya oleh Raja Heraklius, apakah pengikutnya orang-orang dari kalangan orang-orang kaya, bangsawan, ataukah orang-orang ya budak, orang-orang miskin? Kata Abu Sufyan, pengikutnya dari orang-orang miskin. Pun ditanya tentang dakwahnya. Ya, maka apa jawaban Abu Sufyan tentang dakwahnya Nabi SAW? Kata Abu Sufyan, dia, maksudnya Rasulullah SAW menyuruh kami untuk hanya menyembah satu Tuhan, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia menyuruh kami untuk menyambung silaturahim dan dia menyuruh kami untuk berkata jujur. Maksudullah menyampaikan hadis ini, lihat. Dalam penyampaian Abu Sufyan tentang dakwah Nabi kita SAW di Mekah, itu beliau tidak hanya menyampaikan tentang tauhid, tidak hanya menyampaikan tentang ibadah, tapi ternyata menyampaikan juga Rasulullah SAW juga dari awal dakwah beliau di Mekah sudah menyampaikan tentang akhlak yang mulia, menyuruh untuk menyambung silaturahim, menyuruh untuk berkata jujur dan seterusnya. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya misi dakwahnya Rasulullah SAW tidak hanya sebatas pada memperbaiki akidah, ya memperbaiki ibadah, tapi juga kita diperintahkan untuk memperbaiki akhlak kita. Ya, dan ini yang disebutkan dalam banyak hadis tentang keutamaan-keutamaannya. Ya, diantaranya bahwasanya dengan seseorang memiliki akhlak yang mulia, maka dia akan menjadi orang yang paling sempurna imannya. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling bagus, paling mulia akhlaknya. Ya. Ulangi, biar Nabi SAW, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling bagus akhlaknya, paling bagus sikapnya kepada sesama dan seterusnya. Sudah insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.